Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Mulyawati, Fasilitator Rekognisi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5, akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kesimpulan dan refleksi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang sudah saya lakukan adalah pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh adalah yang pertama konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan TIRTA sebagai alur percakapan coaching. TIRTA di sini adalah singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang keempat adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar yang sudah dilakukan adalah saya tergugah untuk lebih giat belajar untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik ini, dan juga tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah mendapatkan pemahaman materi yang banyak dan sudah beberapa kali melakukan praktik coaching bersama murid dan juga rekan guru. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar adalah mengatur waktu dengan baik agar dapat fokus mempelajari materi dan mempunyai waktu lebih untuk mempraktikkan coaching. Implementasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya, yaitu menambah dan menguatkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga sebagai orang tua, menciptakan perbincangan yang reflektif khususnya kompetensi coaching. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach ini memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Menurut Grant, tahun 1999. Di sini ada tabel perbedaan peran antara coaching dengan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Semua dilihat berdasarkan aspek tujuan dan aspek hubungannya. Paradigma berpikir coaching yang pertama adalah fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi, antara coach dengan coachee tidak ada siapa yang paling tinggi atau siapa yang rendah, tetapi memiliki kesetaraan. Yang kedua, proses kreatif. Jadi kita harus bisa menggali potensi dari coachingnya tersebut. Yang ketiga, memaksimalkan potensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coaching dalam konteks pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sistem Among, ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan atau andayani atau handayani
semua kekuatan diri dari murid. Sebagai guru atau pendidik atau pamong, dengan semangat Tutwuri Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau berparadigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntun. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada penjelasan tentang supervisi klinis adalah rangkaian kegiatan berpikir dan kegiatan praktik yang dirancang oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan performa pembelajaran guru di kelas dengan mengambil data dari peristiwa yang terjadi, menganalisis data yang didapat, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar murid dengan terlebih dahulu meningkatkan performa guru di kelas. Nah, di sini ada siklus supervisi klinis, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pra-observasi, yaitu percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Yang kedua adalah observasi, yaitu kegiatan aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Dan yang terakhir adalah pasca observasi, percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan ini bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Menurut saya, di dalam kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh atau mindfulness ya. Salah satunya dengan cara kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Lalu melihat salah satu prinsip coachingnya, yaitu memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat atau murid atau coachingnya tersebut, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan atau coachingnya. Yang paling penting, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coaching beragam, maka keterampilan di modul sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan agar dapat memaksimalkan kompetensi coaching. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Menurut saya, dengan memiliki keterampilan coaching, seorang guru dapat memberikan motivasi intrinsik kepada murid maupun rekan kerjanya dan dapat memanusiakan manusia. Mereka dapat memilih pilihan yang tepat menurut mereka sehingga menjadi manusia yang merdeka. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran khususnya pemberdayaan, yaitu untuk ekosistem sekolah ini. Hal ini sesuai dengan paradigma berpikir coaching, yaitu pada memaksimalkan potensi. Baik, saya akan menjelaskan rancangan tindakan aksi nyata saya. Judul modulnya 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nama peserta Tia Mulyawati. Latar belakangnya adalah perlunya strategi baik agar potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi. Tujuan yang diharapkan adalah terjadinya optimalisasi potensi guru dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran yang berkelanjutan di kelas melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Tolok ukurnya, guru sebagai coaching
membuat refleksi, membuat rencana aksi pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Lalu, lini maksa yang tindakan yang akan dilakukan yang pertama adalah menghadap kepala sekolah, wakakurikulum, dan seluruh manajemen sekolah untuk menjelaskan tentang pentingnya strategi coaching untuk supervisi akademik di sekolah, serta memohon izin untuk menyampaikan rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan. Ini dilakukan pada tanggal 26 September 2022. Yang kedua adalah berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakakurikulum, dan supervisor tentang persiapan supervisi direncanakan tanggal 27 sampai 28 September 2022. Yang ketiga, melakukan supervisi kepada guru yaitu tanggal 3 September 2022. Lalu melakukan tindak lanjut supervisi tanggal 3 September dan seterusnya. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama sudah pasti ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, lalu wakasek kurikulum, supervisor, agar tindakan tersebut yang saya rencanakan di atas dapat dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan pengawas dan seluruh stakeholder yang ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.